Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Jakarta Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Eko Lutfi Andrianto dari SDN Tegal Alur 16 Petang. Di sini saya bertindak sebagai observer. Kemudian dibantu oleh teman saya Wijayanti dari SMP Negeri 186 Kalideres sebagai coach. Kemudian teman saya Parman Manalu dari SDN Kapuk 07 Petang sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Eko. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Pak Eko. Ya. Gimana Bu? Hari ini Ibu mau ngadain coaching ya? Iya Pak Eko, betul. Oh ya, dengan siapa boleh tahu? Dengan Pak Parman Pak Eko. Oh iya. Udah tahu belum masalah yang kira-kira akan dibicarakan gitu? Kebetulan belum Pak Eko, kami baru via WA saja. Oh belum ya? Ya, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian tentang supervisi yang akan saya lakukan. Ya, jadi rubrik yang pertama yaitu tentang indikator ketercapaian selama proses coaching. Jadi pada saat coaching itu kira-kira sampai atau tidak kepada si coach, apakah dia bisa sampai menemukan solusi atau tidak, seperti itu. Nah kemudian saya juga akan menilai tentang kemitraan, bagaimana Ibu membangun kemitraan dengan si coach, apakah ada jarak, ada ketimpangan gitu. Jadi kemitraan itu kan kita setara seperti itu ya. Nah kemudian ada juga tentang proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Jadi mungkin dengan menggali pertanyaan, dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu, nanti akan mengantarkan coach untuk sampai menemukan masalahnya dan menyelesaikan dengan solusi yang dia temukan sendiri. Oh ya, baik kok. Ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan berbobot itu, kita juga menggunakan teknik tirta. Ya, nanti itu juga akan saya nilai. Jadi apakah teknik tirta itu semuanya terpenuhi, ya kan? Di situ kan dalam tirta kan ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan ada tanggung jawab. Nah itu semuanya harus ada. Kira-kira ada atau tidak? Nah itu nanti akan jadi penilaian buat saya. Ya siap Pak Eko. Nah jadi untuk tujuannya nanti kita lihat apakah di situ sudah disepakati topik atau belum, ya kan. Kemudian untuk identifikasi, nah ini kan tentang bagaimana cara Ibu menggali dan memetakan situasi, ya kan, dan juga menghubungkan fakta-fakta yang ada, dan kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi yang istilahnya bagaimana Ibu bisa mengantarkan si coach untuk mengembangkan ide-idenya seperti itu. Kemudian tentang tanggung jawab, bagaimana si coach ini bisa konsisten untuk melakukannya. Seperti itu. Nah itu juga berkaitan dengan rasa juga, kehadiran penuh, ya kan. Kalau dengan kehadiran penuh itu kan kita benar-benar bisa mendengarkan aktif juga. Nah kalau kita bisa mendengarkan aktif kan secara ini nanti Ibu bisa nilai kira-kira ada respon nggak terhadap apa yang disampaikan oleh si coach ini. Misalkan saat si coach berbicara atau menyampaikan, nanti kan kita bisa memberikan respon kayak misalkan dengan oh ya, nah itu salah satu respon. Nah itu bisa mengembangkan si coach agar dia lebih antusias gitu. Jadi dia merasa diterima, merasa bahwa Ibu itu hadir penuh untuk dia. Baik Pak Eko, terima kasih Pak Eko bimbingannya. Nah jadi sebelum melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu ya. Jadi untuk yang pertanyaan yang pertama, kira-kira Ibu ingin melakukan coaching itu yang seperti apa? Baik Pak Eko, seperti tadi yang sudah Pak Eko sampaikan kepada saya sebagai observer, saya sebagai coach di sini Pak Eko ingin melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta Pak Eko, di mana saya mampu menumbuhkan tujuan dari coach saya. Kemudian setelah itu saya juga mampu menggiring
si coach ini mengidentifikasi masalahnya. Setelah itu juga saya ingin menumbuhkan dan menimbulkan rencana yang akan dilakukan oleh coach. Dan setelah itu saya ingin menuntun coach saya agar bertanggung jawab atas rencana yang sudah disepakati olehnya. Seperti itu Pak Eko. Iya, jadi Ibu ingin menerapkan metode Tirta ini Iya. ya. Oke. Tapi juga mohon maaf Pak Eko, selain itu juga saya ingin menggunakan teknik rasa ya Pak Eko. Oh ya. Iya, di mana saya akan menimbulkan kemitraan, kemudian saya juga akan melakukan proses kreatif Pak Eko ya. Dan setelah itu saya juga akan memaksimalkan potensi dari coach saya agar coach saya menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya dengan sendirinya. Oke. Jadi untuk itu mudah-mudahan nanti bisa tercapai Bu ya. Amin Pak Eko. Apa yang Ibu rencanakan Iya. seperti itu. Nah, saya ingin bertanya lagi nih. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Pak Eko, dari 3 kompetensi coaching yang telah kita ketahui, saya akan lebih mengembangkan pada kehadiran penuh Pak Eko atau Kehadiran present. penuh, Iya. kan ada berapa tuh? Iya, ada 3 Pak Eko Ada 3 ya? Iya, ada kehadiran Mendengarkan. penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, Ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, jadi 3 itu yang ingin Ibu kembangkan. Iya Pak Eko. Nah, mungkin secara lebih spesifik lagi, apa yang ingin Ibu lebih tonjolkan gitu? Iya. Yang mana kira-kira dari ketiga itu? Pak Eko, dari ketiga kompetensi tersebut saya ingin lebih memunculkan kehadiran penuh Pak Eko. Kehadiran penuh dalam diri saya atau present, sehingga jika saya berkehadiran penuh saya akan menjadi pendengar aktif, itu otomatis. Dan kalau sudah mendengarkan aktif kemudian berkehadiran penuh, maka saya mampu menimbulkan dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Ya, bagus sekali Bu, bagus. Nah, nih saya pertanyaan yang terakhir Bu ya, Iya, Pak sebelum ini. Nah, kira-kira indikator ketercapaian ya kan dari tujuan pengembangan ini apa yang ingin Ibu capai indikatornya? Iya, Pak Eko, adapun indikator yang akan saya capai dalam kegiatan coaching ini, saya ingin menginginkan rasa kemitraan terhadap coaching, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching saya sehingga coaching saya ini mampu mengeluarkan rencana-rencana atau ide-ide aktifnya, ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan masalah dia dengan sendirinya tentunya ya Pak Eko ya, karena saya sebagai coach hanya memotivasi saja. Betul. Seperti itu Pak Iya, Eko. iya. Jadi mudah-mudahan nanti prosesnya berjalan dengan Amin, lancar terima kasih Pak Eko. dan istilahnya semuanya dipermudah lah ya. Iya. Dan si coach pun bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, iya. Seperti apa yang kita harapkan Iya, bersama. amin ya Pak Eko. Ini nanti kira-kira mau coaching di mana nih? Oh ya Pak Eko, tadi terakhir saya berikan sama Pak Parman, itu untuk lokasinya kami insya Allah di Taman Pak Eko. Oh, di taman. Nanti mungkin pukul 1 siang Pak Eko setelah zuhur. Oh ya, oke. Nanti kebetulan setelah kita sholat zuhur kita ketemuan di taman ya. Iya, iya siap Pak Oke, Eko. terima kasih. Ya. Sama-sama Pak Eko. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Pak Parman. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Parman? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oh, Pak Parman, mohon maaf ya kemarin-kemarin sudah hubungi saya, tapi Iya. mungkin baru hari ini ya kita ada waktu untuk bertemu. Katanya Pak Parman ada yang perlu disampaikan, apa betul? Iya benar Bu, saya mau cerita sedikit. Oh, kebetulan kita hari ini ada waktu ya Pak Parman ya, sekitar 15-20 menit. Silakan Pak Parman boleh bercerita. Ini Bu, saya mau cerita tentang, ini kan baru ini Bu ya, baru semester baru ya. Ya. Punya anak-anak yang dari kelas 3, kebetulan saya ngajar kelas 4 Bu. Dari kelas 3 menjadi kelas 4. Nah, baru 2 mingguan lah berjalan Bu ya. Nah, pada saat 2 mingguan ini kita berjalan, saya amati nih anak-anak saya Bu, pada saat jam pelajaran matematika, ternyata cenderung anak-anak saya ini lebih nggak aktif gitu. Oh gitu Pak Parman, baik. Jadi Pak Parman sekarang mengajar di kelas 4 ya Pak Parman ya, dan alhamdulillah sudah berjalan selama 2 minggu, tetapi anak-anak dalam pelajaran matematika yaitu di kelas Pak Parman sendiri lebih terlihat cenderung belum aktif ya Pak. Iya, betul. Baik Bapak, kalau boleh tahu kira-kira perubahan apa yang akan Pak Parman tingkatkan untuk meningkatkan keaktifan anak-anak kelas 4 agar ketika pelajaran matematika lebih aktif lagi? Apa ya Bu, harapan saya sebenarnya mungkin nanti dari obrolan kita ini saya menemukan solusi lah ya Bu ya, bagaimana nanti saya bertindak mengatasi masalah ini supaya
anak-anak saya ini benar-benar nanti bisa diaktif di pelajaran matematika gitu. Gitu ya Pak Parman. Kira-kira solusi seperti apa yang sudah tergambar nih dalam benak Pak Parman untuk memecahkan masalah seperti ini? Solusinya mungkin harus banyak latihan ya. Kemampuan anak-anak ini di bagian perhitungan gitu kayaknya agak kurang, jadi gambaran yang ada di bayangan saya sekarang apa memang harus rutin latihan terus gitu, latihan soal, latihan berhitung gitu. Oh ya, baik Pak Parman. Jadi intinya Pak Parman akan meningkatkan latihan untuk anak-anak kelas 4 ini belajar berhitung ya Pak? Iya, benar. Jadi begini Pak Parman, kalau memang itu adalah kondisi yang idealnya nih Pak Parmannya, anak-anak sudah mahir dalam berhitung untuk tingkat kelas 4 ini, idealnya kan mereka berada di level 10 nih Pak. Kalau saat ini mereka berada di level berapa Pak? Kalau untuk perhitungan ya, saya rata-rata ya sebagian besar itu masih di angka 4 gitu. Masih jauh lah dari sebenarnya yang saya harapkan juga gitu. Oh baik Pak Parman, jadi berada di level 4 ya Pak ya untuk saat ini? Iya. Kira-kira apa yang ingin Pak Parman lakukan untuk mencapai ke tingkat level yang lebih tinggi Pak? Supaya bisa nanti ya pasti bisa lah ya, nanti bisa sampai level 10 ya Pak ya. Mungkin itu tadi sebenarnya harus butuh latihan terus menerus, latihan soal terus menerus gitu. Jadi maksudnya jangan hanya sedikit soal, tetapi memang rutin dikasih soal setiap ada pelajaran matematika gitu. Jadi Bapak ingin anak-anak tuh paling tidak level 10 ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak ya, meskipun itu sangat tinggi sekali ya Pak ya. Iya, benar. Selain rencana seperti itu, apakah ada pihak lain yang akan Bapak Parman ajak kolaborasi untuk rencana Pak Parman ini? Mungkin ini mungkin saya sama teman-teman juga ya, mungkin sharing-sharing lah dari pengalaman teman juga, mungkin saya membutuhkan arahan-arahan dari mereka gitu. Baik Pak Parman, jadi kalau boleh saya simpulkan, Pak Parman akan meningkatkan latihan terhadap anak-anak yang berada sekarang di level kelas 4, dan Pak Parman juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah Pak Parman ya? Iya, benar. Oh gitu, jadi intinya Bapak untuk selanjutnya nih, Pak Parman kira-kira kapan nih akan melaksanakan rencana yang tadi Pak Parman sudah utarakan? Mungkin dalam waktu secepatnya Bu ya. Jadi setiap pelajaran nanti saya biasakan untuk mengerjakan beberapa soal matematika, kita bahas bersama, jadi terbiasa nanti jadi semakin aktif di pelajaran matematika. Mudah-mudahan ya Bapak ya. Baik Pak Parman, kita sudah berada di akhir sesi nih Pak Parman, perbincangan kita pada siang kali ini. Saya sangat excited dan antusias sekali mendengar cerita Pak Parman selanjutnya setelah beberapa hari ke depan. Saya berharap Pak Parman bisa beraksi dan action atau melaksanakan rencana yang sudah tadi Pak Parman utarakan ke saya dengan penuh tanggung jawab. Kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak Parman ya. Ya, terima kasih Pak Parman. Dari perbincangan kita pada hari ini, apa yang dapat Pak Parman Pak Parman dapatkan? Saya lebih memiliki ide-ide gitu ya. Mungkin kalau tadinya saya tidak ngobrol sama ibu, saya tidak memiliki ide yang tadi, yang berkolaborasi dengan guru lah untuk mengerjakan soal-soal latihan matematika dan lain sebagainya. Jadi dari obrolan ini saya menemukan seperti gagasan baru lah gitu untuk saya lakukan nanti di kelas saya. Baik Pak Parman, alhamdulillah Pak Parman ya, dari coaching kita hari ini banyak sekali manfaat yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan itu juga bisa Pak Parman laksanakan dan implementasikan di sekolah Pak Parman dengan sesegera mungkin, dan pasti dengan berkolaborasi dengan kawan atau rekan sejawat di sekolah Pak Parman. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan Pak Parman. Silakan, semoga rencananya berjalan dengan lancar, sehat dan bahagia selalu, sukses untuk rencananya. Saya akhiri saja Pak Parmannya. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima Mari kasih. Pak Parman. Gimana Bu Zoya? Alhamdulillah Pak Eko, alhamdulillah. Akhirnya udah ada selesai juga ya coachingnya. Iya Pak Eko. Jadi gimana?
apa indikatornya kira-kira sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah Pak Eko sudah tercapai tadi. Alhamdulillah saya sudah sudah melakukan coaching dengan Pak Parman, di mana Pak Parman di sini sudah melakukan coaching bersama saya, sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi Pak Parman sudah mengutarakan tujuannya bertemu dengan saya. Kemudian kami juga sudah mengidentifikasi masalahnya. Kemudian Pak Parman juga sudah mengajukan rencana aksinya, waktunya itu kapan untuk melaksanakan perubahannya. Kemudian juga sudah melakukan tanggung jawab, Pak. Jadi semua udah nih ya. Oke, jadi untuk apa yang saya amati tadi, saya perhatikan apa yang Ibu lakukan selama menjadi coach itu menurut saya sudah sangat luar biasa, Ibu ya. Jadi semua alur tirta itu sudah ada di dalamnya, ya kan. Nah, kemudian di dalam percakapan juga Ibu tadi saya perhatikan sudah bisa mendengarkan dengan baik, mendengarkan aktif ya. Nah, di situ dengan Ibu mendengarkan aktif kan artinya Ibu juga bisa menemukan kata kunci, ya kan. Tadi juga sudah ada saya perhatikan. Nah, kemudian setelah Ibu ketemu kata kuncinya, Ibu langsung bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga bisa menuntun si coach ini untuk menemukan masalahnya, menemukan solusinya seperti itu. Saya kira itu memang udah bagus, udah tercapai lah apa yang menjadi indikator yang ingin Ibu capai seperti itu. Nah, kemudian kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu capai? Kan tadi dari 3 sudah ada 1 ya? Iya Pak. Apa tadi? Pendengar kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Nah, kira-kira apa lagi ini yang ingin dikembangkan? Mungkin untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak Eko. Sehingga saya juga butuh banyak lagi mempelajari video-video coaching atau lebih banyak lagi melakukan kegiatan-kegiatan coaching, mungkin dengan rekan sejawat, dan lebih banyak lagi belajar Pak Eko atau berliterasi juga. Ya, baik. Jadi alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini udah berjalan dengan baik ya. Iya Pak Eko. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih banyak belajar lagi untuk meningkatkan kompetensi kita, ya kan. Jadi saya rasa ini cukup. Mungkin kita bisa melanjutkan aktivitas kita kembali. Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Eko. Ya, Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam.